Salam, Tuhan Yesus dalam di hati. Firman Tuhan pada hari ini, Selasa, tanggal 25 Maret 2025, yang saya ambil dalam firman Tuhan, Yeremia 33 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-26. Demikianlah firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelantaraan penjagaan itu, bunyinya. Ayat 26, maka juga aku pasti akan menolak keturunan Yakub dan hamba-Ku Daud sehingga berhenti mengangkat dari keturunannya orang-orang yang memerintah atas keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, sebab aku akan memulihkan keadaan mereka dan menyayangi mereka. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dengan Tuhan seperti ini. Firman Tuhan menjumpai kita semua di Yeremia 33 ayat yang pertama. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia. Jadi firman Tuhan untuk kedua kalinya datang kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelantaraan penjagaan itu. Jadi Yeremia terkurung, datanglah firman Tuhan kepadanya untuk memberitahukan hal-hal yang akan datang. Di ayat yang kedua, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Jadi Tuhan membuat bumi ini, dunia ini, ciptaannya, hari pertama sampai hari yang ke-6, hari ke-7 istirahat, yaitu hari Minggu. Dan ini sudah disampaikan lewat Yeremia ini. Ayat yang ketiga, berserulah kepadaku. Jadi berserulah kepada Tuhan, maka aku akan menjawab engkau. Jadi kalau kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab kita, doa-doa kita terkabul, rencana dan usaha kita. Engkau akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Jadi hal-hal yang kita tidak ketahui, kita tidak paham, Tuhan sudah tahu. Dan Tuhan sudah menyediakannya yang terbaik kepada kita. Asal kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Utamakan Tuhan di dalam segala hal. Di ayat yang ke-25, beginilah firman Tuhan, jika aku tidak menetapkan perjanjianku dengan siang dan malam dan aturan langit dan bumi. Jadi semua ada aturannya. Langit dan bumi Tuhan menciptakan. Kita hidup, Tuhan kasih nafas gratis. Tidak perlu ada oksigen, sudah ada angin. Kita patut bersyukur. Tuhan sudah kasih contoh 2000 tahun. Dia menderita, tersiksa. Ini masa-masa Paskah. Menderita karena kita, ulah dosa kita manusia. Jadi Tuhan ganti kita, dia mati dahulu di bukit Golgota supaya kita selamat, khususnya pada hari ini. Bapak saudara-saudara jadi intinya kita hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, bergaul dengan Tuhan secara intim. Tanya Tuhan, apa maunya Tuhan. Di hati kita kan ada Roh Kudus, Bapak Saudara. Tanyalah Roh Kudus, tentu ada jawabannya. Di ayat yang ke-26, maka juga aku pasti akan menolak keturunan Yakub dan hamba-Ku Daud, sehingga berhenti mengangkat dari keturunannya orang-orang yang memerintah atas keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, sebab aku akan memulihkan keadaan mereka dan menyayangi mereka. Dan Tuhan menyayangi kita semua. Kalau Tuhan menyayangi keturunan Yakub, demikian juga kita. Tentu dia menyayangi kita. Asal kita datang kepadanya. Ikhlas, tulus ikhlas. Melayani itu dengan tulus ikhlas. Jangan mengharapkan upah kita besar di surga. Saya melayani Tuhan tidak ada bayaran. Dia khususnya konten gym hamba Tuhan.
Tidak ada yang balas. Tapi upah besar di surga. Tuhan memberkati saya khususnya kesehatan dan lain sebagainya. Ya, Bapak Saudara, itu poin penting itu. Ya. Kita cari Tuhan, berkat akan datang sendirinya. Ya, makanya Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya kita jangan khawatir tentang berkat Tuhan, pasti datang, muncul sendiri. Karena dunia ini adalah milik Tuhan. Ya, Bapak Saudara. Ya. Tentu kita bersyukur dan berharap kepada Tuhan dimanapun kita berada. Ya. Ada peluang Tuhan kasih, jangan disia-siakan. Ya. Firman Tuhan adalah perkataan Tuhan, makanya Alkitab harus dibaca. Saya doa bulan ini selesai sudah. Ya, Bapak Saudara, karena saya sudah sampai di Matius. Ya. Saya sudah baca dari Kejadian sampai Matius. Ya. Jadi saya doa beberapa hari ini selesai sudah, supaya saya ulang lagi dari Kejadian. Ya, Bapak Ibu juga harus membaca. Ya. Jangan disia-siakan kesempatan. Ya. Baca Alkitab adalah peluang. Ya. Ada hikmat dan ada pengetahuan, ada kuasa. Ya. Dimanapun kita berada, cari waktu, cari kesempatan, cari tempat. Sebelum baca Alkitab, doa dulu. Tentu Tuhan kasih kekuatan. Ya, iblis tidak mau kita baca Alkitab. Iblis kita maunya manipulasi. Ya, iri sana, iri sini, dengki sana, dengki sini. Itu kerjaan iblis. Makanya Yohanes 10 ayat yang ke-10, pencuri datang hanya untuk membunuh dan membinasakan. Aku datang memberi hidup berkelimpahan. Ya, dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan pada hari ini. Ya, Selasa tanggal 25 Maret 2025, di Yeremia 33 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-26. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di perantara penjagaan itu, bunyinya, maka juga aku pasti akan menolak keturunan Yakub dan hambaku Daud, sehingga berhenti mengangkat dari keturunannya orang-orang yang memerintah atas keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, sebab aku akan memulihkan keadaan mereka dan menyayangi mereka. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.